Pemirsa, untuk mengulas terkait dengan pembangunan proyek pipa transmisi gas tersebut dan juga terkait dengan progres pembangunan infrastruktur energi lainnya di masa transisi energi, saat ini telah bergabung bersama kami secara langsung di studio CNBC Indonesia, Direktur Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur Migas Kementerian SDM Bapak Laude Sulaiman dan juga Direktur Teknik dan Operasi PT Pertamina Gas, Indra P. Semiring. Selamat pagi Pak Laude, selamat pagi Pak Indra, apa kabar? Selamat pagi Mbak Dina. Terima kasih sudah meluangkan waktu bersama kami di CNBC Indonesia. Pertanyaan pertama mungkin untuk Pak Laude terlebih dahulu, mewakili perspektif dari pemerintah pada diskusi kita pada pagi hari ini. Pemerintah baru saja melakukan groundbreaking atau yang tadi kita sebutkan sebagai first welding begitu ya, untuk proyek pipa Cisem 2. Mungkin boleh dijelaskan terlebih dahulu terkait dengan profil infrastruktur ini, mulai dari pasokan atau sumber gas yang akan dialirkan dari mana saja selain dari lapangan JTB. Silakan Pak Laude. Baik, selamat pagi Mbak Dina, para pemirsa, Pak Indra. Sebelum saya jawab secara langsung, saya ingin menyampaikan dulu bahwa kami merasa bersyukur Bapak Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral kemarin telah mencanangkan first welding. Ini mengandung setidaknya dua makna penting. Yang pertama, memberikan pesan kepada masyarakat bahwa pipa Cisem 2 ini sudah dimulai. Yang kedua juga mengandung makna agar kita sama-sama bisa memonitor proses pembangunannya, karena dia itu akan berlangsung selama 18 bulan, walaupun panjang 245 km, tapi harus diselesaikan dalam waktu 18 bulan. Nah, lalu ke pertanyaan itu. Pemerintah sudah mencanangkan untuk pembangunan infrastruktur gas ini agar bisa dibangun transmisi gas itu menyambungkan antara Aceh dan Jawa Timur. Jadi satu garis nih pipa gasnya ini. Pada tahun 2012, Indonesia itu sudah berada pada titik di mana pemanfaatan gas dalam negerinya itu sudah lebih tinggi daripada ekspor. Kalau 10 tahun lalu kita masih besar ekspor, sekarang sudah lebih besar kita manfaatkan dalam negeri. Tapi masih ada dua ruas di antara Aceh dan Jawa Timur ini yang terputus, belum tersambung. Dua ruas tersebut kita sebut dengan Cirebon-Semarang, dari Semarang ke Cirebon. Lalu yang satunya lagi ruas di Sumatera itu di Dumai Seimangke. Nah, pemerintah sudah mencanangkan itu, lalu dibangunlah Cisem. Cisem kemudian dibagi dua, Cisem 1 dan Cisem 2. Cisem 1 itu 60 km dari Semarang sampai dengan Batang. Cisem 2 kemarin groundbreaking dari Batang sampai Kandang Haur Timur 245 km. Siapa gasnya dari mana saja? Kalau kemarin itu disampaikan hanya dari Tiung Biru, Jambaran Tiung Biru, sebenarnya banyak lapangan-lapangan gas yang akan bisa masuk nanti di dalam pipa ini. Kalau bisa saya sebutkan di sini ada WK Muria, WK Pertamina EP, WK Cepu, WK Tuban, WK Kangean, Ketapang, kemudian ada Madura Offshore, Madura Strait, jadi banyak sebenarnya. Hanya memang dalam proses pembangunan ini, Ditjen Migas nanti bersama dengan SKK Migas secara dinamis akan melihat terus kira-kira posisi mana nanti yang akan masuk pada saat pipa Cisem 2 ini beroperasi. Itu dari sisi supply. Kemudian di sisi hilir ini sebenarnya Cisem 1 sudah mulai mensuplai gas itu ke kawasan industri terpadu Batang dan kawasan industri Tegal, Pemalang. Jadi dua ini sudah mulai. Nah, nanti begitu akan selesai Cisem 2 ini di wilayah-wilayah Jawa Barat seperti tadi disebutkan Balongan, dan sebenarnya banyak industri juga yang akan memanfaatkan gas ini. Kalau di sisi selatan nanti juga ada rencana pipa juga dari Tegal sampai dengan Cilacap, itu akan disambungkan juga untuk kebutuhan gasnya. Jadi sebenarnya industri-industri ini banyak yang sedang menunggu ini kapan pipa Cisem 2 ini selesai dan nanti akan dimanfaatkan untuk menggunakan gasnya nanti yang melewati pipa tersebut. Sementara itu. Oke, baik. Mungkin untuk mempertegas, berarti Pak Laude punya target dari Kementerian SDM untuk menuntaskan proyek yang sangat besar ini, begitu, lebih dari 200 km dalam 18 bulan. Apakah optimis Pak akan selesai? Kita optimis karena kita mempunyai strategi. Jadi strategi tersebut adalah kemarin Bapak Menteri sudah kami jelaskan juga bahwa segmen 245 km ini tidak kita kerjakan serial mulai dari sini kita sambung-sambung. Tapi saat ini kita sudah membagi menjadi 4 ruas utama. Jadi 4 ruas utama dan
melibatkan 24 subtim. Jadi sepanjang 245 km itu 24 subtim. Tujuannya nanti bisa selesai cepat waktu. Jadi kerja subtim itu paralel ini 24 subtim. Itu strateginya. Oke, baik. Pertanyaan selanjutnya mungkin untuk Pak Indra dari Pertagas. Kita sudah mendengarkan begitu ya betapa pada saat ini pemerintah berkomitmen untuk membangun infrastruktur di sektor gas begitu untuk sumber energi yang lebih berkelanjutan. Peran dari Pertagas sendiri mungkin terkait dengan proyek spesifiknya di Cisem 2 ini seperti apa Pak Indra? Silahkan. Baik, selamat pagi pertama-tama untuk Mbak Dina, Pak Laude dan para pemirsa sekalian. Mungkin sebelum menjawab pertanyaan tadi, saya gambarkan dulu konstruksinya nanti pipa ini di Pulau Jawa. Jadi sebelumnya Pertagas itu sudah memiliki pipa di Jawa Timur, kemudian sampai ke Gresik. Nah, sampai Gresik terus sampai ke Semarang. Dari Semarang dilanjutkan dengan pipa ke Batang itu yang Cisem 1. Kemudian selain itu di Pertagas juga ada di Jawa bagian barat. Itu dari Cilegon sampai ke Cirebon itu dimiliki juga oleh pihak Pertagas. Nah, pipa Cisem 2 inilah yang akan menghubungkan dari yang tadi dari Batang, Cisem 1, sampai ke Cirebon, ke pipa Pertagas. Artinya nanti pipa ini akan dikonek, pipa Cisem 2 ini dikonek ke fasilitas Pertagas. Jadi memang dalam pembangunan ini, Pertagas sudah terlibat sejak tahap desain. Ya, jadi kita bekerjasama dengan timnya dari Pak Laude untuk bagaimana desain ini, karena bagaimana mengoperasikan pipa ini dari ujung dari Jawa Timur sampai Jawa Barat, ya untuk konteks di Pulau Jawa itu adalah menjadi satu kesatuan. Jadi sudah terlibat sejak desain dan juga dalam tahap konstruksi tentunya karena beberapa jalur dan pipa ini adalah memakai jalurnya dari Pertagas, tentunya kami akan terlibat erat dengan tim dari Migas untuk pembangunan dalam konstruksi. Sehingga tadi harapan dari yang disampaikan oleh Pak Laude, 18 bulan tepat waktu, tentunya itu menjadi tantangan juga, challenge juga dari kami untuk support ke sana. Dan yang terakhir nanti kami juga siap jika nanti pipa Cisem 2 ini sudah selesai dan kami ditunjuk menjadi operator untuk melakukan operasi dan maintenance di pipa ini, kami sudah siap. Karena semua fasilitas kami sudah memiliki dan operasi dari ujung timur Jawa sampai Jawa bagian barat sudah kami miliki. Oke, baik. Terima kasih Pak Indra atas penjelasannya. Ini menjadi dasar juga ya untuk dialog kita pada pagi hari ini. Jadi terbayang begitu ya situasinya pada saat ini seperti apa. Mungkin tadi kan Pak Indra sudah menjelaskan bahwa Pertagas ini memang ditunjuk sebagai operator dari operasional Cisem 1 juga yang akhirnya terkoneksi juga terhadap pipa milik Pertagas itu sendiri. Makanya pembangunan Cisem 2 ini sangat ditunggu-tunggu juga begitu ya. Karena ini akan menjadi titik sambung begitu istilahnya. Lalu dari operasional yang sudah berjalan, katakan dari pipa gas milik Pertagas sendiri, kemudian Cisem 1 yang juga sudah beroperasi, apa Pak tantangan yang dihadapi oleh Pertagas sebagai operator utama? Ya, jadi untuk Cisem 1, ya ini memang dari Kementerian ditunjuk Migas sebagai ownership dari pipa ini dan kami ditunjuk untuk melakukan operasi dan maintenance. Nah, dan ini sudah berjalan. Ya, jadi ini adalah menjadi satu kesatuan bagaimana dari sumber-sumber gas yang ada di Jawa Timur itu bisa sampai saat ini bisa mengalir ke Jawa Tengah, ya sampai ke Batang saat ini. Yang itu nanti rencana akan sampai ke Jawa bagian barat. Dan ini tantangannya adalah bagaimana Pertagas melakukan operasi penyaluran gas ini secara prudent, ya operasionalnya harus excellent. Bagaimana mengurangi diskrepensi dan sebagainya dari operasi dan maintenance-nya tentunya itu tidak bisa dipisahkan. Dan saat ini challenge-nya adalah bagaimana kita menjaga itu. Menjaga operasi itu bisa berjalan dengan baik sehingga customer yang ada saat ini terutama di kawasan industri yang ada di Batang, di Kendal itu bisa merasakan manfaat yang optimal dari pipa ini. Dari gas yang ada yang mengalir dari Jawa bagian timur. Nah, bagaimana kami melakukan itu tentunya saat ini Pertagas sudah memiliki sarana dan fasilitas yang canggih. Ya, kita memiliki stasiun pengendali operasi baik di kantor kita pusat maupun di area-area operasi kita yang tersebar di sepanjang jalur pipa kita. Dan ini tentunya didukung oleh
SDM yang kalau saya sampaikan kepada pemirsa sekarang bahwa SDM di Pertagas ini adalah tenaga-tenaga muda yang sangat kompeten, ya memiliki kapabilitas yang baik dalam operasi migas, dan tentunya mereka semua sangat bersemangat. Sehingga ini membuat pengelolaan ini so far sampai saat ini berjalan dengan baik. Bisa optimal begitu ya, Pak? Optimal. Oke, baik. Terima kasih Pak Indra. Mungkin kita akan ke pertanyaan inti begitu. Ini kan adalah pembangunan sistem 2 yang ditargetkan pada bulan Februari 2026 berarti ya Pak ya akan selesai. Dari Pak Laude mungkin mewakili pemerintah, apakah memang sistem penunjukan operasionalnya apakah akan tender atau memang sudah akan ditunjuk dari Pertagas? Seperti apa Pak? Iya, jadi penunjukan itu kemarin dilaksanakan dengan beauty contest. Jadi Pertagas ikut dan Pertagas terpilih. Filosofinya begini, kalau pipa-pipa lain itu memang dibangun dan dimiliki langsung oleh badan usaha tadi yang disebutkan oleh Pak Indra, ada ruas-ruas yang itu dibangun dan dimiliki langsung oleh badan usaha. Tapi untuk CISEM ini dibangun, dikerjasamakan untuk dioperasikan oleh badan usaha. Artinya apa? Artinya aset itu masih milik negara. Badan usahanya diminta untuk mengoperasikan. Tujuannya apa? Tujuannya untuk menekan tol fee yang akan berlaku pada pipa ini. Karena kalau tol fee itu pakai basis penganggaran badan usaha, tentu nilainya akan tinggi. Sehingga aset ini masih milik negara, tol fee-nya kita bisa tekan agar nanti harga yang sampai ke konsumen itu masih memadai dan masih menarik untuk investasi masuk di kawasan-kawasan industri itu. Oke, baik. Mungkin sebelum kita elaborasikan juga berkaitan dengan tol fee ini sangat menarik begitu. Boleh dijelaskan Pak Laude sebenarnya kalau dari CISEM, mungkin dari CISEM 1 dan juga nanti rencananya CISEM 2, siapa off-takers yang akan diincar begitu? Baik, kalau off-takernya pertama tadi saya sudah sampaikan dari kawasan industri Kendal itu sudah banyak industri yang yang mengajukan permintaan. Memang saat ini masih di angka yang kecil ya, 1 MMS CFD. Nah, tapi industri-industri ini nanti di tahun 2025 akan meningkat menjadi 5 MMS CFD untuk industri di Kendal. Nah, di kawasan industri terpadu Batang sendiri itu ada 2 fase. Fase pertama sekitar 26 MMS CFD. Dan kalau kita jumlahkan kira-kira 30 sampai 50 SCAF nanti bisa dialirkan untuk kedua kawasan industri ini. Nah, setelah CISEM 2 jadi, di Balongan ada potensi sampai 50, kemudian juga di selatan di Cilacap juga ada 50. Lalu jangan lupa industri pupuk juga nanti akan menggunakan, jadi ini salah satu off-takernya. Di kawasan industri terpadu Batang itu ada KCC Gelas, industri keramik, dan industri-industri lainnya.